akan kami kirimkan pada tokoh-tokoh bangsa. Baik tokoh politik, tokoh kebudayaan, tokoh artis-artis, semua lintas sektoral dari elemen bangsa ini kita kirim. Kemudian mereka mendoktrin bahwa mereka lebih berhak daripada kita, putra-putri Indonesia, maka kita harus mengusir mereka. Kalian boleh hidup, tetapi tuannya kita. Ente budak kita, tidak apa-apa. Selain beberapa poin yang telah saya sebutkan tadi, juga ada poin selanjutnya yaitu poin G, membuat acara haul tokoh Balawi dengan nama kota-kota di Indonesia. Ini saya masukkan di dalam buku saya ini agar bisa dicatat oleh anak-anak Indonesia masa depan bahwa dulu di tahun 2022 sampai 2025 ini, saat ini ada kesadaran kolektif bahwa hal-hal yang selama ini dilakukan sebelum tahun 2022 ada masalah tentang eksistensi kita sebagai bangsa di sana. Eksistensi kita sebagai putra dari daerah tertentu yang namanya diambil untuk nama haul-haul itu. Ada kebanggaan yang akan hilang, ada kemuliaan yang diinjak-injak di sana. Dan itu mulai tumbuh sejak 2022 kemarin sampai saat ini. Banyak anak-anak bangsa yang dengan kesadarannya kemudian tidak mau lagi untuk menghadiri haul-haul seorang Habib Alwi yang diatribusikan dengan sebutan nama-nama kota. Karena penyebutan nama kota untuk haul seorang Balawi yang sama sekali tidak dicatat peran sejarahnya di kota itu, dia hanya sebagai tindakan orang yang tidak berperan apa-apa ketika hidupnya untuk kota itu, tidak ada perjuangan yang nyata, hanya ngajar-ngajar sholawatan, punya jamaah untuk lingkungannya sendiri, kemudian ketika meninggal dibesarkan luar biasa, seakan-akan dia melebihi perannya dulu ketika hidupnya dengan tokoh-tokoh pahlawan yang ada di kota itu. Misalnya Haul Gresik, situ ada Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Giri, orang-orang sosok-sosok yang kesejarahannya tercatat begitu luar biasa di dalam menyebarkan agama Islam di masa lalu. Seorang ulama dan seorang raja, Sunan Giri. Tapi nama kota Gresik kemudian hari ini diambil oleh orang yang ketika pada masanya dia hidup, dia tidak berbuat apa-apa untuk kemerdekaan, dia tidak berbuat apa-apa untuk kemajuan kota Gresik itu, hanya ngajar ngaji di lingkungannya, punya jamaah komunitasnya sendiri, kemudian setelah dia meninggal namanya dibesarkan dengan haul itu, seakan-akan tokoh-tokoh utama di daerah itu, para raja dan para ksatria yang telah membela negeri itu, kota itu di masa lalu, di masa penjajahan, tidak ada nilainya. Dan ini yang sedang terjadi. Juga di kota-kota lain. Ada di Haul Solo, ada di Haul Malang, atau Haul Malang itu pakai Haul Malang atau Haul Imamin, itu saya lupa. Kemudian Haul Tegal. Nah, ada ini Haul Jakarta juga, Haul Jambi. Haul Jambi ada ya? Ada. Nah ini setiap anak dari kota-kota itu, setiap putra dari kota-kota itu harus memiliki kesadaran. Masa harus orang Jogja yang datang ke Jambi untuk menyadarkan bahwa, kotamu mau direbut nih. Setiap putra-putra bangsa Indonesia dari seluruh kota-kota di Indonesia harus memiliki kesadaran itu. Bahwa kota kelahiranmu itu adalah kemuliaanmu. Kemuliaan leluhurmu. Tidak boleh siapapun pendatang kemudian merasa lebih berhak dari dirimu. Kemuliaannya, kesejarahannya, kekayaannya, semuanya milik kamu, leluhurmu, dan anak keturunmu di masa yang akan datang. Kalau hari ini kau biarkan, maka anak cucumu hanya akan ada di pinggiran. Sementara yang berjuang, yang berdarah-darah dulu adalah leluhurmu. Yang menjaga kota yang sekarang kau diami itu adalah leluhurmu dengan darah dan nyawa mereka. Sementara hari ini engkau tidak harus berjuang, menyumbangkan darah, menyumbangkan nyawa, hanya menjaganya untuk
mengestafetkan semangat itu untuk anak cucumu, kamu biarkan itu direbut orang. Yang akhirnya, karena dirimu lemah, tidak mampu menjaga amanah itu, walaupun tanpa peperangan, kamu hanya menjaganya dan mengatakannya, iya kamu salah, kamu tidak berani, maka anak cucumu hanya akan menjadi penonton untuk melihat kemuliaan bangsa lain di kotamu sendiri, sementara mereka hanya menjadi jongos-jongos. Ada orang yang dipayungi dengan begitu mulia, itu bukan cucumu. Yang dipayungi bukan cucumu. Cucumu hanya yang memegang payungnya. Ada orang yang dimuliakan, dicium tangannya berkali-kali. Itu kalau kau nanti di hari tuamu atau di alam bakamu Allah berikan mukasyafah untuk melihat apa yang terjadi dengan kotamu, yang dicium itu bukan keturunanmu, bukan saudaramu. Yang mencium tangan itulah keturunan dan saudaramu. Kalau ada orang keluar dari mobil dengan dieluk-elukan, kemudian dimuliakan sedemikian rupa, disambut oleh banyak orang, ketahuilah, yang keluar dari mobil itu bukan saudaramu, bukan putra Solo, tapi orang lain, keturunan orang yang hari ini engkau belain kepalsuan nasabnya, yang hari ini engkau tidak bantu saudaramu yang sedang menyadarkan saudara-saudaramu bahwa apa yang mereka lakukan, nasab yang mereka aku, bukanlah sebagai sebuah kebenaran. Hanya nasab-nasab palsu, hanya klaim-klaim palsu. Seandainya pun ada orang betul-betul turun Nabi, datang dari Saudi, keluarga dari Bani Qatadah, yang turun Nabi asli, datang dari Arasi, dari Yaman, keluarga Toba-Toba, yang J1 semua itu, datang dari Mesir, keluarga Al-Qandil, yang J1, keluarga dari Hussein, dari Irak, datang ke Indonesia ini, kemudian mereka mendoktrin bahwa mereka lebih berhak daripada kita, putra-putri Indonesia, maka kita harus mengusir mereka. Walaupun mereka itu betul-betul turun Nabi yang asli, dari keturunan Bani Qatadah, dari keturunan Ar-Rasi, dari keturunan Al-Qandil di Mesir. Apalagi kalau hanya orang mengaku-ngaku. Ini yang harus kita sama-sama bermuhasabah, kemudian bersama-sama kita memikirkan bahwa tanah ini adalah tanah kita, warisan dari leluhur kita. Kita harus jaga untuk sebesar-besar kemuliaan, kesejahteraan bangsa kita. Jika ada bangsa lain yang lapar, ingin ikut makan, kita persilahkan. Kalau kita tidak kekurangan, kita berlebih, kita persilahkan. Oke, kalau ente lapar, ente mau datang ke sini, ente mau hidup dengan kami di sini, tidak apa-apa. Tapi jangan merasa jadi tuan, karena tuannya kita. Putra Banten, putra Solo, putra Jogja, putra Madura, putra Aceh, putra Kalimantan, putra Jakarta, putra Pajajaran, putra Maluku, putra Bali, putra Nusa Tenggara, putra Papua, putra Kalimantan. Itulah tuan-tuan negeri ini. Tidak boleh kalian jadi tuan. Kalian boleh datang, kalian boleh hidup, tetapi tuannya kita. Ente budak kita, tidak apa-apa. Silakan makan, karena ente manusia perlu makan. Kalau perlu, manusia itu diciptakan dengan mulut dan diberikan alat untuk membuang air. Dari situ berarti butuh makan, tidak apa-apa. Kita oleh Allah diberikan karunia yang luar biasa. Tanah yang subur, alam yang indah, tapi kita nggak pelit. Kita mau berbagi dengan bangsa lain, tetapi bangsa lain yang mempunyai adab, bangsa lain yang sadar diri bahwa dia adalah pendatang dan kita adalah tuannya. Tuan bangsa Indonesia ini adalah putra Jawa, putra Sunda, putra Sumatera, putra Kalimantan, putra Maluku, putra Papua, putra Sulawesi, putra Nusa Tenggara, putra Bali, dan putra Madura.
Madura ini jangan nggak disebut, bahaya ini. Karena ada putra Madura di seberang sana itu, Kang Mas Rifki Zulkarnain Cebaswara. Nah, kemudian ada doktrin feodalisme, kewajiban mencintai klan Balawi. Ini kan ajaran apa? Kewajiban mencintai klan Balawi. Balawinya siapa wajib dicintai? Apa turun Nabi? Bukan. Apa dia anak kita wajib dicintai? Kalau anak kita itu sunatullah, dia lahir dari istri kita, maka anak kita ya kita cintai. Tapi kalau orang lain dia mendoktrin bahwa dia wajib mencintai, kita wajib mencintai dia, sementara dia nggak wajib mencintai kita, ngapain? Kalau orang bodoh yang mau didoktrin, anak ini Maduddin Usman, ente wajib mencintai Maduddin Usman. Pak Haji, apakah Pak Haji Imaduddin juga wajib mencintai saya? Tidak, kalau saya tidak wajib mencintai Anda, tapi Anda wajib mencintai saya. Kira-kira Kang Mas Rifki, kalau saya doktrin begitu mau apa tidak? Nggak mau ya. Langsung Tidak paksa ya. mau. Itu orang pinter. Jadi saya pakai sorban begini, pakai udeng-udeng, gagah perkasa kan. Saya, Bismillah, wahai Kang Mas Rifki Zulkarnain, saya Imaduddin Usman, saya mendapatkan wangsit dari langit bahwa saya wajib dicintai oleh Kang Mas Rifki, tapi saya tidak wajib mencintai Kang Mas Rifki. Kata Kang Mas Rifki, saya sendi kodau akan menerima. Goblok berarti itu Kang Mas Rifki. Nah, ini yang terjadi begini sekarang nih, banyak orang-orang yang begitu. Yang aneh lagi Kang Mas Rifki, orang-orang yang nggak punya nasab, dia membela mati-matian doktrinasi nasab lebih mulia daripada ilmu. Kemarin kan ada Ajir Ubaidillah, orang yang diupah oleh Ubaidillah. Ajir itu maknanya orang yang diupahin. Oh. Jadi Ajir Ubaidillah, orang yang diupahin Ubaidillah, orang yang disewa Ubaidillah. Ajir itu maknanya orang yang disewa dalam bahasa Arab.